Dari sinilah lebah Jawa bisa menghasilkan kualitas madu Jawa yang paling berkhasiat untuk saat ini, dan ini mulai langka, ini mulai terancam punah. Jadi ini adalah lebah Jawa ini jarang sekali ya orang bisa mengembangkan untuk ini. Ya itu mereka mulai naik tuh naik ya. Bisa kelihatan itu volume madunya, dan ada yang kosong, ada yang isi. Nah, madu yang asli itu terlihat seperti itu, Mas. Tidak semuanya blok full isi. Jadi kalau sampean nemu madu yang isinya blok full isi itu mungkinan harus sedikit hati-hati untuk memastikannya. Selamat pagi warga Taniling TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Oki Nichi, host Taniling TV. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju tempat pembudidayaan lebah madu yang berlokasi di Mudal Boyolali. Nah, konon katanya madu ini spesial. Banyak yang cari, banyak yang pesen dari pejabat-pejabat negara, terutama dari istana. Ini bukan sembarang istana, bukan istana kado loh ya, ini istana negara. Oke, seperti apa liputannya nanti? Kita lanjut perjalanan. Selamat pagi Mas Dito. Oh iya Mas, monggo. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Oki dari Taniling TV. Ya. Minta waktunya sebentar ya. Ya, boleh. Wawancara untuk apa namanya madu desa Dharma ini. Ya, iya Mas. Oke. Gini Mas, saya lepas dulu ya. Boleh ya kita? Ya. Tapi kan jaga jarak ya. Iya, tetap jaga jarak aman ya. Saya lihat banyak media yang apa namanya mengulas ini madu desa Dharma ini. Ya. Bisa diceritain nggak Mas? Awal mula usaha madu dasa Dharma itu bagaimana Mas? Oh iya, selamat datang dulu Mas Oki di peternakan kami budidaya madu dasa Dharma Boyolali, di mana wisata edukasi dan budidaya lebah Jawa jadi satu di sini. Jadi begini awal mula kita membudidayakan itu sejak 2014. Awal mula kita merintis bermula dari teringat pada saat kakek moyang kita dulu pernah memanen hasil madu dari glugu, yaitu lebah Jawa atau lebah apis cerana yang saat ini mulai langka. Disitulah kami terinspirasi kenapa kita tidak membudidayakan lebah Jawa yang unik ini, yang khasiatnya bagus sejak nenek moyang atau kakek moyang kita dulu. Akhirnya saya hunting dulu Mas, hunting coba dari 10 kotak dulu, bertahap kita kembangkan hingga saat ini alhamdulillah sudah berjalan hingga 80 kotak. Jadi lebah yang kita budidayakan adalah lebah jenis apis cerana, bukan apis mellifera. Jadi apis cerana adalah lebah Jawa yang asli, di mana kakek atau nenek moyang kita dulu biasa temui. Oh, jadi yang membedakan dengan apa pembudidayaan madu pada umumnya ini pakai lebah madu Jawa. Apis cerana ya? Ya, apis cerana. Oke. Yang sangat liar. Oh, madu liar ya ini? Ya, dan bisa kita temukan di pelosok desa di daerah Jawa Tengah. Ya. Nah, terus untuk nama dasa Dharma ini Mas, saya kok memori saya ingetnya dasa Dharma itu kan hubungannya sama pramuka. Ya, betul. Dan ini saya lihat di sekeliling ini banyak bendera-bendera pramuka. Ya, ini betul. Apa ini maksudnya ini kok bisa dinamakan dasa Dharma? Ada filosofinya nggak ini? Ya, kebetulan seperti ini. Ibu saya kan guru pramuka yang turun aktif di kegiatan pramuka. Dari situlah kami terinspirasi untuk memberi nama madu ini madu dasa Dharma. Kenapa madu dasa Dharma? Dasa Dharma artinya adalah 10 nilai kebaikan dalam kehidupan ini, termasuk cinta alam dan kasih sayang manusia dan sebagainya kan. Kalian sudah tahu pastinya kalau di situ. 10 filosofi baik dalam kehidupan ini itu adalah dasar utama kami dalam pengembangan
madu dasa dharma ini, Mas. Jadi selain itu, kenapa kok kita pakai nama pramuka ya karena ibu turun aktif di kegiatan pramuka, dan ini tidak hanya sekedar bisnis, kita juga menggandeng anak-anak pramuka. Pramuka kan cenderung dengan simbol kemandirian, ya kan, aktif untuk kegiatan, simbol anak-anak muda yang punya semangat yang tinggi. Dari situlah kita mengajak energi positif mereka untuk ayo kita belajar budidaya lebah bareng-bareng, ayo kita berwirausaha bareng, ayo kita mengelola kebun kita di sini bareng-bareng gitu. Oke. Jadi memang yang membedakan dengan pembudidayaan lebah madu dasa dharma dengan yang lain ini ada nilai edukasi sama nilai sosialnya ya, Ya, seperti itu ya. tepat sekali, Mas. Oke, Ya, menarik kita sekali. tidak hanya mengejar bisnis target omset, omset dan bisnis semua kembali ke alam, kembali ke Tuhan yang memberi rezeki, kembali Gusti Allah dan alam yang memberi kita rezeki. Selama kita berikhtiar, nanti insya Allah dapatnya juga akan ada. Tapi kembali lagi bahwa kita dari itu kita akan kelola, di mana bahwa peternakan saya harapannya adalah bermanfaat bagi anak muda di sekitar sini, anak-anak muda pramuka, resimen mahasiswa, maupun anak-anak muda yang sedang turun di kegiatan organisasi. Jadi bisa tertular energi positifnya, Mas. Ya, benar. Ayo, kewirausahaanmu, keproduktifanmu sebagai anak muda bangkitkan di sini, nyalakan di sini. Oke, menarik Iya. sekali. Nanti saya pengen tahu nih, Mas, ini proses untuk pembudidayaan lebah madunya itu bagaimana, nanti bisa diceritain ya, Mas ya? Oh, boleh, siap. Nanti saya ajak jalan-jalan ke belakang. Jadi, habis ini kita kemana ini, Mas? Kita langsung ke belakang aja, nanti ini ke perkebunan saya. Kita lihat untuk proses lebah dan kita lihat lebah-lebah saya di belakang nanti. Oke. Sama, Mas. Lanjut aja, Oke, Mas. Yuk. Ini kebunnya ya, Mas ya? Ya, ini perkebunan saya. Perkenalkan, ini ibu saya. Selamat pagi, Di Ibu. sana ada Ibu Bekti. Selamat pagi, Ibu. Ini beliau semua adalah pembina pramuka yang saya Oh, ceritakan. gitu. Oke. Iya. Saya mohon izin, Bu, untuk lihat lokasi pembudidayaan lebah madunya ya. Silahkan Oke, dengan Mas. senang Iya. hati. Moga. Yuk, let's go. Wah, banyak juga ya, Mas. Ya, Ini bisa diceritakan, Mas, ini ada berapa kotak ini semuanya? ya ini adalah peternakan saya ya. Di sini ini totalnya kurang lebih ada 80 kotak. 80 kotak Iya, ya? kotak lebah Jawa apis cerana yang kita kembangkan di lahan luas 4.000 meter persegi ini. Tuh. Dan ini medannya juga sangat mendukung. Ada pohon jambu, pohon kelengkeng di sebelah sana. Terus kemudian ada juga pohon serikaya, pohon sawo. Kemudian di sekitar sana juga ada pada penduduk pada nanam nektar jagung. Dari nektar itulah lebah Jawa apis cerana ini tercukupi nektar dan proses pembentukan madunya bisa sempurna. Jadi gitu. kebetulan medannya sangat mendukung Ya. gitu. Saya penasaran ini, Mas. Ini memulai usaha budidaya ternak madu Jawa ini, madu liar ya, madu Iya. liar lebah Jawa ini. Itu memulainya bisa diceritain nggak, Mas? Dari mana itu lebahnya, datangnya dari mana, kok bisa Mas Dito sama keluarga bisa memperoleh lebah liar terus bisa dibudidayakan di sini, itu bisa diceritain nggak, Mas? Oh iya, kita memulai sejak 2014. Jadi kita itu hunting, Mas, awal mulanya. Ini lebah biasa kita temukan di glodok atau di gelugu. Jadi di pelosok desa. Ya seperti itu, kita ambil dulu, nanti kemudian kita pindah ke sini, kita budidayakan di sini, yang medannya sangat mendukung untuk lebah tersebut. Jadi dan bertahap ya, dari 8 kotak tadinya hingga sekarang 80 kotak. Kita kembangkan step by step, kemudian dari kotaknya kita sengaja bikin seperti ini seolah-olah di habitatnya mereka. Jadi kotaknya ini dibikin bagus tidak bisa. Jadi kotaknya harus seperti ini, pernah saya cat yang bagus warna-warni, pengennya seperti itu kan, Mas, tapi nggak bisa. Jadi cuman dari sinilah lebah Jawa bisa menghasilkan kualitas madu Jawa yang paling berkhasiat untuk saat ini, dan ini mulai langka. Ini mulai terancam punah. Jadi ini
adalah lebah Jawa ini jarang sekali ya orang bisa mengembangkan untuk ini. Mungkin ada, saya percaya ada, dan itu memang pendayaannya sangat sulit. Per satu kotaknya ini juga masa panennya 2-3 bulan sekali. 2-3 bulan ya? Iya, kita panennya berkala Mas. Jadi kotak satu dan kotak lainnya ini enggak serentak kita panen semua, enggak. Jadi kotak ini dulu by order. Jadi madu yang kita jual atau kita produksi di sini adalah madu yang fresh. Misal sore saya panen, pagi sudah sampai ke pelanggan. Nggak ada yang namanya stok banyak-banyak, nggak ada. Terus yang membedakan karakter dari lebah madu Jawa dengan lebah madu pada umumnya itu apa, Mas? Oh ya, kalau lebah Jawa ini lebih agresif. Satu lebih agresif, lebih minggatan, Mas. Dia medannya nggak cocok dikit, minggat langsung satu koloni, nggak 1-2, satu koloni. Dan kalau musim kemarau saya minggatnya itu bisa dikatakan 7 hingga 14 kotak. 7 hingga 14 kotak. Itu pasti minggat. Dan ketika minggat, penanganannya apa? Kita harus siap ekstra. Saya itu nggak cuma nyirami bunga ya, saya ngebiuri juga kotak ini satu persatu. Untung sini airnya air sumur, Mas. Kalau APDAM udah jebol itu dananya. Oh, gitu ya? Iya, begitu. Jadi dari air sumur itu juga di sini kan kebetulan area sawah ya, air juga alhamdulillah gampang. Itu untuk mempertahankan mereka seperti itu. Dan ketika musim kemarau saya harus hunting lagi ke pelosok desa, kebun-kebun gitu. Nemui ke orang-orang penduduk sekitar yang ada lebah mana gitu, saya ambil. Biasanya saya tukar mereka dengan madu nanti kalau gitu ya. Iya. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Iya. Harus lebah madu itu tadi harus beradaptasi di sini dulu ya. Iya. Ketika ngambil dari alam, dari glugu, kita bawa ke sini. Saya masih bertaruh, Mas. Di sini itu dia kerasan enggak? Ketika enggak kerasan bisa aja 2 hari itu minggat semua. Dan itu sudah resiko saya. Satu koloni ya minggat semua ya? Satu koloni. Itulah tantangannya terbesar di situ. Kalau mau ternak lebah Jawa, hatinya kudu menep banget. Jangan ngejar target seperti wah dapat sekian banyak nanti pasti untungnya segini. Enggak bisa diprediksi. Semua kembali ke alam. Karena lebah itu juga hewan yang benar-benar kompleks sekali ya. Untuk diprediksi itu seratenannya bisa dibilang orang Jawa bilang cara nyerateni, cara memahaminya itu sulit. Ya, sulit diprediksi. Jadi kita hanya mempersiapkan apa yang ketika hal ini terjadi kita harus gini. Kita harus gini gitu. Oke. Satu lagi, Mas. Ya. Untuk umuran lebah ini bisa bertahan berapa tahun, Mas, biasanya? Kalau lebah itu kalau sudah 2-3 kali panen biasanya dia tidak bisa maksimal. Karena kenapa? Calon ratu baru nanti lahir. Dia melahirkan ratu baru. Ratu baru istilahnya ibaratnya bu presidennya ini. Di kerajaan lebah ini kan ada ratu lebah. Nggak ada namanya pak lebah, pasti ratu. Karena dia betina. Kunci dari telur, dari produksi. Ketika dia nggak mampu produksi, dia melahirkan calon ratu baru. Disitulah terjadi pemilihan calon ratu baru. Mereka kayak berkoalisi, kayak pemilihan lagi. Yang mau ikut lama mana, yang ikut mau baru mana. Disitulah memecah, disebut musim memijah. Jadi membagi koloni satu ke kotak yang lainnya. Tapi di situ saya masih bertaruh, Mas. Ketika memijah ini bisa jadi dua-duanya ini jadi. Bisa jadi satu jadi, ini nggak jadi. Bisa jadi ini nanti bisa lebih besar, ini ternyata lebih kecil nyusut. Bisa jadi, ini minggat. Jadi benar-benar banyak kemungkinan dan itu kita harus semeleh di setiap kemungkinannya. Jadi kayak pilkada ya, pemilihan ratunya ya. Bener, Mas, dan itu ratu lebah itu seperti itu. Karena lebah sendiri sifatnya seperti kayak organisasi negara kan. Ada tentaranya, dapat jantannya, tentaranya ini tugasnya mengatur teritorial, dia yang ngentup, yang siap mati. Ada yang dia cari nektar, ada yang satu dia tugasnya itu lebah itu bikin rumah heksagonalnya di lebah itu, rumahnya itu lebah arsitek, bikin pakai air liur ya. Ada yang merawat bayi, ada juga yang keliling gitu. Jadi mereka punya tugas sendiri-sendiri, tapi tetap ratu lebah itu satu. Dan itu betina ya? Ya, betina. Kalau cara niteninya paling gampang, pantatnya paling besar, ukurannya paling besar. Dan jangan harap bisa diambil, karena diambil langsung dikerumuni. Gitu dia ya? Dilindungi sekali dengan koloninya. Diserang sama pasukannya ya? Satu ratu lebah kita ambil, sak koloni minggat semua, Mas. Gitu. Jadi umurnya itu sekitar 2-3 tahun setelah masa produksi nanti ada pemilihan ratu baru ya? 2-3 kali panen, Mas. 2-3 kali panen ya? Bukan tahun ya. Tahun tidak jaminan, tapi 2-3 kali panen.
Nah, 2 sampai 3 kali panen itu kurang lebih berapa lama? tahun lah. 1 tahun Kurang ya. sedikit ya. Oh, terus yang lebah madu yang jadi pasukan ini nanti mati atau gimana? Atau minggat atau gimana? Nah itu makanya masih bertaruh Mas, ketika dia sudah berkembang toh Mas, istilahnya musim mijah ya berarti. Setelah memijah mereka nanti membentuk Mas. Ini ikut mana itu tadi. Gitu. Kalau ikut yang lama biasanya nanti akan musnah, hilang dengan sendirinya. Kalau ikut yang baru ya biasanya dia akan bisa membentuk secara maksimal. Sebenarnya kuncinya di baru. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai peternak lebah yang biasa ngerawat lebah nggak bisa menentukan, memaksa lebah untuk menjadikan ini koloninya terbentuk sempurna, nggak bisa Mas. Semua kembali ke alam. Oke. Kita harus semeleh itu tadi. Menarik sekali Mas. Ya. Gitu. Sangat Terus, tidak bisa dipaksa. Setelah ini saya mau tahu ini Mas, proses pemanenannya seperti apa? Boleh. Kita bisa lihat ya. Bisa, nanti ada dibantu juga. Saya di sini punya rewang 1, karyawan 1 maksud saya. Oke. Yang biasa ngurusi kebun juga, nanti saya perkenalkan di sana. Oke, kita bisa langsung ke sana Mas. Ya. Mas Dito, Ya, ini berarti proses tahap pemanenan ya? Ya, ini nanti saya kasih tahu bahwa cara proses panen tradisional yang saat ini nggak dipakai kebanyakan peternak lebah. Jadi ini bisa dibilang cara proses panen kami yang unik. Maksudnya tradisional itu gimana? Ya, kita nanti akan lihat prosesnya step by step, saya jelaskan nanti. Oke, Ya, tahap pertama dari kotak ini kita balik dulu. Kita putar balik, ya betul seperti itu. Kemudian dari sini kita asepin pakai obat nyamuk lah. Jadi jangan terus dibunuh, jangan digusar seperti orang zaman dulu kan. Itu kalau ambil madu ya udah ambil, sisanya lebahnya kita bunuh, kita botok, kita makan. Kalau itu menurut saya sebagai pembudidaya lebah Jawa jangan sampai, itu pantangan ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan mereka agar bisa berkelanjutan setelah kita panen. Itulah mengapa di sini budidaya lebah Jawa. Jadi ya itu mereka mulai naik tuh naik ya, di situ naik, bisa kelihatan itu volume madunya, dan ada yang kosong, ada yang isi. Nah, madu yang asli itu terlihat seperti itu Mas, tidak semuanya blok full isi. Jadi kalau sampean nemu madu yang isinya blok full isi itu kemungkinan harus sedikit hati-hati untuk memastikannya. Bahwasanya kalau saya di sini sebagai peternak lebah Jawa yang mempertahankan keaslian tuh bentuknya itu seperti itu. Ini madunya itu kita pertahankan, istilahnya bentuk aslinya tuh seperti itu Mas. Ada yang berongga, ada isinya. Jadi nggak mesti. Ini menarik Mas. Ya. Ini kan pakai asap ya. Ya. Fungsinya itu buat ngusir mereka ya. Menggusar aja, menggiring Mas. Menggiring, ya. supaya Tapi keluar dari koloni ya. Enggak naik. Jadi ratu lebahnya naik itu tuh. Oh, naik. ratu lebahnya bisa naik. dilihat di pojokan tuh. Ya. Iya. Nah, yang terbang ini beberapa ini adalah tentaranya yang bersiaga mau menyengat ketika ada sesuatu yang sekiranya mengancam mereka. Jadi jangan dibayangkan ya kalau lebah Jawa itu kayak di film-film ya, kita ganggu sarangnya kita langsung diserang kebanyakan koloni. Salah. Selama ratu lebahnya nggak terbang, it's fine. Nah, ini mulai naik, kemudian nanti perlahan Mas bisa lihat ada tahap proses pemotongan. Terus biasanya yang saya jumpa itu ya, di peternakan lebah madu itu kan biasanya sarangnya ini kan kotak-kotak gitu ya. Ya. Ini teksturnya berbeda ya. Ya. Jadi nggak beraturan ya, memang ya. Seperti itu ya karakternya ya. Inilah lebah Jawa Mas, yang nggak banyak orang tahu, yang sekarang sudah mulai langka dan unik. Nah ini lebah Jawa itu bentuknya seperti itu, tidak beraturan karena terbentuk dari alam ya. Jadi ada kayak konde lah Mas ya. Iya. Kalau yang biasa Mas jumpai kan bentuknya terstruktur itu lebah mellifera, apis mellifera gitu. Iya, banyak peternak yang melakukan pengembangan apis mellifera karena dinilai bisa lebih diprediksi. Nah, kalau lebah Jawa itu memang seperti itu. Tuh Mas, nah ini hasil madu kita. Warnanya putih, madu yang masih muda. Dipanen seperti ini biasanya butuh waktu berapa lama prosesnya? 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan baru bisa dipanen ya? Ya. Berarti misalnya orang tertarik mau beli madu di sini ya nggak bisa ndadak itu ya? Ya Mas, jadi tetap harus kan saya berikan di Instagram kami @madudasadharma.
underscore Boyolali. Di situ kan saya beritahukan bahwa kita tetap harus kencanan dulu. Nah, dari sarang lebah ini hasilnya itu bisa berapa liter, Mas? Kalau diperas gitu. Kan bentuk volumenya saya jelaskan tadi bahwa tidak beraturan, jadi nggak mesti ya. Itu ada yang kering tuh, Mas. Kalau yang isi itu yang padat, yang putih itu full itu. Jadi itu yang bisa kita nikmati. Jadi biasanya antara 1 liter sampai 2 liter dalam satu kali panen. Itu ketika maksimal. Kalau ini kita panen yang ini untuk kota ini kebetulan ini saya lihat kurang begitu maksimal, tapi kan maksudnya ada madunya. Cuman ini madunya enggak banyak. Insya Allah kalau ini hanya sekitar 1 liter. 1 liter ya. Dan karena budidaya ya Mas, ini kita potong semua dulu. Nah nanti yang ada anaknya kita kembaliin. Kalau orang zaman dulu dibotok, yang Mas cerita tadi. Saya pernah makan itu, Mas. Iya. Gitu, Mas, enak, Mas. Iya, enak. Tapi saya nggak sayang ya. Iya. Kalau budidayaan kayak karena gitu budidaya. Iya. Bahkan saya peternak lebah itu adalah pantangan besar, enggak boleh. Jadi maksud saya kita itu sepertinya kenapa pantangan besar itu? Kita tuh menyayangi lebah. Kok anaknya bayi mbok maem ya, itu kan kita seperti kurang mensyukuri. Iya. Mereka itu memberi kita manfaat madu yang dengan khasiat luar biasa dari alam, dari Tuhan lah, istilahnya seperti ini Mas. Terus nanti Mas, setelah diambil semua sarang lebahnya ini, terus madunya kan sudah diperes gitu ya. Ya. Ini koloni lebahnya ini nasibnya gimana ini? Ini balik lagi nanti. Oh, balik lagi ya. Di situ? Lihat Mas, nanti setelah kami selesai memproses panen, itu saya balikkan, itu nanti akan balik lagi. Dia mengerumuni. Buat lagi ya? Buat mengerumuni. lagi? Ya. Buat sarang lagi? Ya betul. Jadi kalau orang dulu ngambil madu itu diambil semua. Tapi kan mereka rumahnya hilang, anaknya hilang, mau bentuk ulang susah. Nah kalau seperti ini istilahnya yang tak gempur, misal rumah tingkat lantai 2 aja, lantai 1-nya enggak. Mereka bangun lantai 2 lagi bisa kan, fondasinya masih kuat. Masih jadi ada seperti itu. Dasarnya ya. Betul sekali Mas, karena budidaya jadi benar-benar kita pertahankan itunya. Nah, kalau yang ada buletannya coklat-coklat itu anaknya. Itu kenapa nggak saya masukin kotak? Karena di situ nanti dia akan kita kembalikan lagi. Ya, buat ya rumahnya fondasinya yang lantai 1 istilahnya seperti itu Mas, gampangan. Itu proses pengembaliannya itu tinggal ditaruh aja atau ada proses khusus itu? Ya ditaruh itu nanti ditaruh dimasukkan ke dalam, nanti dikerumunin sama lebahnya lagi. Sama diganjel dikit, ya, diganjel dikit. Lagi ya? Nanti kan step by step terlihat prosesnya Mas. Ya, singkirkannya pun juga pelan-pelan Mas, pakai cara tradisional. Kalau enggak nanti dia marah ya atau gimana? Iya, kita ini karena saya tunjukkan proses panen tradisional tanpa alat ekstraktor maupun apapun yang sekarang makin canggih ya Mas ya. Iya. Untuk mempertahankan keaslian itu ya seperti ini. Ya, oke. Mas Dito, ya. Saya sebenarnya penasaran ini sama rasa madunya seperti apa. Rasa. Ini kan tadi kan habis panen ini, kan fresh langsung dari kotaknya itu tadi. Ya. Saya penasaran, cuma sayangnya saya lagi puasa ini Mas. Oh. Nanti saya pengen nyoba tapi diwakili. Harusnya wajib coba. Ini rasanya madu asli saya ini Mas. Panen fresh loh Mas. Bayangkan madu lebah Jawa yang liar, yang langka loh. Ini. Ya udah nggak apa-apa, nanti diganti temen kameramannya kalau mau coba boleh. Oke, silakan bagi yang nanti saya nyicipi di rumah. Ya. Mas, kameraman. Ini Mas mau kita sampai coba dulu hasil panen kami. Ya sini Mbak. Ya. Ini adik-adik pramuka yang sudah bantuin saya. Makasih ya adik-adik pramuka yang bantuin kami panen. Nah, ini tak potongin dulu. Ya, kualitas madu asli dari alam, potongan madu terbaik. Fresh ini, bayangkan kalau kita jual juga fresh seperti ini. Sore panen, paginya siap dimasukkan ke ini, siap kirim. Terus dipotong seperti ini. Lihat. Kalau madu asli itu buletannya ada yang kosong, ada yang penuh seperti ini. Dan monggo Mas, kameramen dicoba. Oh iya. Ini cara makannya gimana Mas? Jadi cara makannya begini, saya potongin dulu ini. Nah gini, ini ambil aja, dikunyah, ampasnya dibuang kayak makan orang makan permen karet, ya gitu. Wah gimana Mas, maknyus. Seger sih Mas, seger tapi manis. Ya. Manis tapi nggak terlalu nyedek ya. Nyedek ya. Iya. Tenggorokannya banget.
Kalau madu asli seperti itu ya. Madu asli benar-benar hasil panen hari ini. Ini warga Taniling semua hasil panennya tadi. Lebah Jawa. Ini sebenarnya sangat menggoda siang-siang kayak gini karena saya puasa, jadi nanti saya pas Bukan. habis azan maghrib saya coba ini. Harus Bahkan saya coba. ini paling bagus Mas, vitamin nutrisinya gantinya kurma. Ingat, kalau Ramadan gantinya kurma apa? Madu. Itu paling mencukupi nutrisinya. Oke Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Dito, Ya, tadi saya kan udah diajak keliling ke kebunnya, kita Ya. panen bareng kan. ya. Nah ini saya penasaran ini, kalau misalnya ada warga Taniling TV yang tertarik untuk membudidayakan lebah madu Jawa ini, prosesnya gimana Mas? Apakah di Madu Dasa Dharma ini juga ada pelatihan-pelatihan khusus atau bisa mendampingi atau gimana? Bisa diceritakan prosesnya dari awal terus nanti sampai panen itu Ya. gimana ceritanya Mas? Kalau pelatihan sini belum sih Mas ya. Tapi kalau misal sharing-sharing, oke, saya selalu terbuka bagi siapapun yang mau main ke sini. Saya nggak pernah nyaman untuk sharing ilmu, terutama untuk anak-anak mahasiswa yang biasanya mau penelitian juga bisa, keluarga juga bisa. Cuman kalau untuk keluarga atau umum ada syaratnya kan, harus minimal pembelian madu 0,5 kilo baru bisa nanti sembari lihat panen. Terus nanti sambil saya jelaskan. Terus itu harus kencanan dulu juga, nggak bisa dadak ya kalau main ke sini. Jadi harus kencanan dulu, by appointment, persetujuan dulu. Dan apa tadi Mas, untuk bagi warga Taniling yang pengen coba budidaya lebah Jawa, itu trik yang pertama atau tips yang pertama adalah, yang paling sulit itu adalah, yang nomor satu adalah medan. Medan itu apa? Tempat Mas. Jadi pastikan dulu tempatnya panjenengan, satu di area persawahan, dan kedua Anda punya tanaman yang mendukung nektar lebah tersebut untuk berkembang, sama ada pohon-pohon yang sekiranya disukai lebah. Nah, pohon kan basic ya, kelengkeng ataupun pohon yang mengeluarkan madu-madu pun itu juga lebah senang. Kalau di tempat saya kan ada pohon jambu, kelengkeng gitu. Terus lahannya juga area hijau di sini, bukan area perumahan ya, karena ketika jenengan coba budidaya lebah Jawa ini di area perumahan nanti mengganggu tetangganya jenengan takutnya, karena jenis lebahnya agresif sekali, jadi dia galak, dan kalau disengat pertama itu gatel, nanti biasanya kayak orang bidulin dikit, tapi habis itu aman sih ya. Enggak sampai kita panas dingin atau masuk ICU seperti kalau lebah Vespa yang besar di berita-berita gitu. Itu yang pertama, medan yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mencari bibit ini. Bibit ini tuh nggak ada yang jual. Jadi sampean kalau mau budidaya lebah Jawa, sampean hunting dulu ke pelosok desa. Sering-sering rajin bertemu dengan petani-petani yang ada di desa sembali kita main gitu. Nah di situ nanti kalian akan menemukan, biasanya warga Taniling, nanti kalian akan menemukan biasanya di glugu ataupun di sela-sela kayak kayu, atau saya pernah nemu juga di gerobok kayak warung gitu loh Mas. Jadi di bawahnya warung itu kan ada kotak kayu, di situ saya pernah nemu gitu. Warganya takut karena ganggu warungnya, terus saya ambil. Itu untuk dapatin lebahnya dulu. Yang kedua yang itu ya, harus mendapatkan lebahnya dulu. Kemudian bagi warga Taniling yang pengen mencoba itu kudu semeleh. Ingat, untuk budidaya lebah Jawa tidak, budidaya lebah Jawa bukanlah budidaya lebah yang bisa memprioritaskan profit. Jadi kita harus semeleh dengan hasil alam, karena semua tidak pasti dengan hasil alamnya. Jadi hasil alam banyak sedikit itu yang menentukan juga kembali ke lebahnya. Banyak sekali hal yang harus diserateni, kalau kata orang Jawa ya, kita siasati lah, kita carikan solusi. Permasalahannya itu pasti ada itu. Jadi harus istilahnya seratenannya gitu. Iya, cari jam terbangnya juga tinggi. Dari medan dulu yang perlu diperhatikan, kemudian lokasinya, kemudian harus sabar ya. Iya, sabar untuk itu. Semua usaha memang harus sabar sama prosesnya. ya, proses. Untuk pasarnya sendiri, selama ini lebah madu hasil produksi dari Dasa Dharma Madu ini biasa dijual kemana, terus
yang beli siapa saja? Saya kok dengar-dengar ini dari pihak istana, pejabat-pejabat banyak yang beli Iya. ke sini. Itu bisa diceritain, Mas? Jadi gini, memang kalau lebah Jawa kami itu sudah sampai ke Keraton Solo, sudah sampai ke pejabat juga ada sampai ke Pak Agung Gumelar, sampai ke beberapa tokoh masyarakat maupun pejabat itu memang sampai sana. Karena kenapa kok bisa sampai keraton, bisa sampai istana negara dan lain-lain? Karena gini, ini lebah Jawa yang mengingatkan orang pada zaman dahulu. Kita nemuin itu di Glodok, di Glugu, zaman kakek nenek moyang kita dulu. Kalian akan ketika makan lebah Jawa itu, madu lebah Jawa itu membuat kita bernostalgia, Mas. Iya. Dan dulu kok bisa masuk keraton, ya dari keraton juga bilang Gusti Kus Raspiah itu bercerita. Ini mengingatkan saya di masa kecil saya dulu. Ini madu itu seperti ini, bentuknya ada yang hitam, ada yang putih. Terus ada yang bolong, bentuknya nggak beraturan seperti ini, dikonsumsi rasanya seperti ini, ditemui di Glugu atau di kota. Ya seperti itu. Jadi ini adalah madu yang sebenarnya saat ini mulai terancam punah. Karena lebah Jawa kan keberadaannya mulai nggak ada ya. Karena ditemuin di alam kan, sekarang banyak lahan hijau mulai hilang, terus terang. Nah itu, jadi mau cari lebah Jawa juga agak-agak sulit ya, kalau bukan di daerah pelosok desa. Tapi dari situ pelanggan kami ya bisa sampai ke beberapa itu karena satu kami mempertahankan kealamian, kualitas, dan kita memang terpercaya, terintegritas, jadi terpercaya, Mas. Pelanggannya kita itu siapa bisa dicek di Instagram @madu.dasa.dharma_Boyolali. Di situ data kunjungan kita upload di situ. Siapa yang pernah main nanti di ada sini? di kolom deskripsi Ya. YouTube, ada, nanti kita taruh di situ ya. Oke, Mas. Jadi memang ada nilai historis sama itu tadi ya, faktor keaslian ya, Iya, kemudian itu betul. tadi ya. Yang saat ini mulai langka, Iya, bener. iya. Kalau madu peternak Mellifera, ya warga Taniling akan menemukan lebih banyak sekali peternak Mellifera di sana yang lebih banyak omsetnya dari kami. Tapi untuk kelestarian dan kualitas khasiatnya itu, kalau saya memang lebih cenderung ke lebah Jawa. Ini saya merasa dihidupi dari lebah Jawa ini. Oke. Ya. Oke, terima kasih Iya, Mas Mas. Dito sudah diajak jalan-jalan ke kebunnya, melihat langsung proses pemanenan lebah madu Jawa. Ya. Terima kasih Mas sudah main ke peternakan kami yang sederhana ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, souvenir hasil panen kita hari ini buat Taniling TV. Oh, ini buat kami ya? Ini ya, Wah. di bawah souvenir. Dan saya juga terima kasih udah dapat dikasih souvenir juga dari Taniling TV. Ya. Terima kasih Taniling TV. Ya, buat warga Taniling TV yang penasaran seperti apa rasanya lebah madu Jawa Dasa Dharma ini, langsung aja bisa Monggo kontak langsung atau Iya. datang sini ke tempat Mas Dito. Di mana Mas ini, Mas? Di Karangbulu Mudal, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, Karangbulu Iya. Mudal, Boyolali, Jawa Tengah. Ya, Mas Dito, Ya, saya pamit undur diri dulu. Iya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk wawancara. iya Mas. Oke. Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.